Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder. Hari ini saya masih berdampingan dengan Mas Darso, sahabat saya dari satu komunitas Pi Perbaungan, Posko Mangga namanya. Jadi hampir rata-rata kami di posko ini bermain hal namanya Pi Network ya. Saya ditemani masih dengan Pak Darso. Apa kabar Pak Darso? Sehat? Alhamdulillah. Pak Darso, ini hanya sekedar sharing ya kita, sharing berbincang-bincang. Masalahnya begini, yang saya lihat ini yang namanya dunia kripto hampir sama dengan dunia politik dan dunia bisnis. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka ini bagaimana caranya menjatuhkan kripto yang satu dengan berbicara hal-hal yang negatif agar kripto yang baru itu tidak berkembang. Apa pendapat Mas Darso saat ini? Ya, kembali ke, kalau boleh saya ambil tanda kutip, namanya persaingan, Mbak. Persaingan. Jadi ketika seorang pengembang atau developer, ya, ketika membuat sebuah, katakanlah permainan seperti menambang ataupun menciptakan sebuah kripto, pasti mereka akan mencari pasar. Nah, ketika pasar itu misalnya tidak berminat kepada salah satu, katakanlah kripto yang dia ciptakan, maka pasti akan melakukan ya berbagai macam cara bagaimana supaya orang lain dijatuhkan. Jadi itu hal biasa, Bah. Nah, jadi intinya kan kalau saya sih misalnya punya produk, tentu saja saya akan mengatakan bahwa produk saya, kecap saya adalah yang paling bagus. Yang nomor satu. Yang nomor satu. Maka kecap sana akan saya katakan, oh itu nomor 4, nomor 5, nomor 6. Begitulah istilahnya. Kalau yang saya lihat ini ya, sama dengan ada persaingan bisnis air mineral yang tak perlu saya sebutkan mereknya. Dia sudah cukup terkenal. Dengan munculnya air mineral yang lain, maka dia merasa tersaingi. Kemudian di pabrik yang sama, toke yang sama, pemilik yang sama, dia menciptakan lagi air mineral yang mungkin harganya bisa sedikit agak di bawah dengan kemasan khusus untuk menyaingi untuk menyaingi kemasan-kemasan air minum yang merek lain. Kenapa dia ciptakan yang baru? Supaya yang sudah ada air mineral itu menyerang yang baru muncul ini. Sehingga dia yang sudah betul-betul duduk di posisinya, yang sudah meningkat produknya tidak begitu banyak yang mengganggu lagi. Karena yang lain ini mengganggu produk yang baru itu. Nah, jadi saya juga ingin pesan kepada teman-teman Pi Network dimanapun berada, sahabat-sahabat kita ini. Di dalam beberapa akun video saya, banyak orang mengatakan, sudahlah, janganlah bohong-bohongin orang lagi, satu. Udahlah, itu halu semua, nggak ada benarnya. Yang ketiga, sudahlah, itu cuma hanya janji-janji saja. Yang keempat, sudahlah, yang saya lihat Pi Network itu hanya mengganti profil aja. Gimana ini Pak Darso? Ya, jadi gini, Bah. Ini kan persoalan cara sudut pandang seseorang. Orang itu kan pada dasarnya diciptakan dengan dua karakter. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang positif, dia pasti akan mengabaikan hal-hal yang disampaikan atau mungkin dia mencerna tetapi tidak memberikan argumen yang buruk-buruk lah. Tapi kalau yang negatif, karena memang pada dasarnya ada orang yang punya sentimen kan gitu kan, sentimen negatif terhadap sesuatu yang dia lihat ini kayaknya nggak bener. Pokoknya semuanya nggak benar. Iya, akhirnya diungkapkan dalam mungkin melampiaskan lah, dia melampiaskan, dan itu kan hal biasa. Jadi gini, karena memang terkesan sangat lambat lah kalau kita cerita Pi Network kan terkesan kok jadi lambat gitu, agak meleset gitu ya. Tapi kan meleset bukan berarti nanti ini akan berakhir scam, meleset bukan berarti nanti akan berakhir penipuan. Kalau pun ujungnya akan ditipu, apa yang mau ditipu ya? Kira-kira nggak ada keluar duit, kita nggak ada bayar. Kalaupun dia mau scam, ya ruginya paling rasa kecewa lah. Artinya separah-parahnya kita kecewa. Karena kalau cerita ya paket data enggak lah seberapa kali kan. Jadi saya tanya ya, kalau kita dibilangnya dia buat scam kecewa, apa orang nggak pernah berpikir berapa dana anggaran yang dia habiskan untuk membeli peralatan canggih agar orang bisa KYC, agar orang bisa memperbaiki aplikasi-aplikasi seperti yang terakhir saya dapat informasi. Cortame itu membeli perangkat-perangkat baru, merombak aplikasi yang ada sehingga HP jadul masih bisa KYC. Kenapa saya katakan itu? Saya bacanya di chat di browser. Di chat itu terjadi komunikasi antara Cortame dengan kita para pioner. Kenapa ini terjadi perubahan-perubahan? Cortame menginginkan semua orang yang menggunakan HP-HP yang tidak sesuai dengan aplikasi
core team akan menyesuaikannya. Mereka memperbaikinya, mereka membeli perangkat baru yang harganya mungkin puluhan ratusan miliar. Itu yang saya ketahui. Ya, memang diupayakan harusnya semua ya, semua tanpa terkecuali, walaupun handphonenya jadul, handphonenya acak-adut, handphone berkelas atau high class pun handphone semuanya harus bisa. Cakadut? Inilah upaya core team kan memang. Enggak, tadi ada handphone cakadut tuh maksudnya apa itu? Iya, handphone penjadul juga lah. Oh, handphone jadul. Yang cakadut awak bingung juga handphone cakadut. Yang merek apa lah cakadut itu? Istilahnya ya, plesetannya itu ya handphone jadulnya handphone kan jadul. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Kan pasti core team masih berupaya untuk memperbaiki itu semua gitu. Karena memang kadang-kadang kan gini, Mbak, orang itu baru tahu ketika sesuatu itu setelah dijalani, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Akhirnya dibeginikan lagi, akhirnya diperbaiki lagi, mungkin seperti itu. Dan core team kan sangat hati-hati dalam hal kalau saya lihat ini tadi ada ya Mas Daso menyatakan, memang kita akuin bahwasanya core team ini, Pi Network ini agak lambat. Oke saja, tapi saya lebih mengatakan mereka lebih teliti. Ya. Mereka teliti, mereka tidak mau sampai pada saat nanti diluncurkan masih ada masalah. Lebih baik sekarang diperlambat, namun pada saat dunia kripto diluncurkan, hambatan itu nggak ada lagi, masalah itu nggak ada lagi. Kenapa? Ini nggak main-main. Kalau dibandingkan dengan kripto-kripto yang lain, kita tingkatnya dunia loh ini, 200 sekian negara, dia ada. Tidak seperti yang lain, maaf cakap ya, mungkin Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya. Ini hanya di beberapa negara. Kalau kita sampai lapisan paling bawah, kalau kita bicara Bitcoin, ini hanya milik orang atas, orang-orang yang berduit. Apa betul itu? Ya, benar sih. Benar ya? Memang begitu. Tapi kok takut bilangnya benar? Saya sudah membaca. Tadi agak terpecah juga konsen saya, karena saya juga kepinginnya begini. Oke, kalau Pi Network misalnya dianggap oleh sebagian orang yang sudah mulai menyinyiri kira ya, itu kan kok lambat kali, kenapa begini, alah paling nanti scam, paling begini, paling begitu dan sebagainya. Saya kan ada pengalaman juga untuk kasus Nanobit aja, Bah, yang udah listing, koin saya terkunci, toh koin saya nggak bisa saya gunakan. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Padahal sudah listing di toko kripto, bayangkan, koinnya dikunci sama pihak perusahaan. Sampai hari ini ya udah cuma kita lihati aja. Dia ada, tapi tak bisa digunakan. Nggak bisa digunakan. Nah, berarti ada penipuan di sini. Jadi mereka ya nggak tahu ya, manis sekali rasanya gitu ya. Kan awalnya kalau nanti ikut event ini dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, kita dapat semua, kita ikuti prosedurnya dan benar-benar kita dapat koin ya. Terutama saya bilang Nanopes atau Nanobit itu dapat. Itu kalau diduitkan ya. Kalau harganya pun rendah rupiah saja, ukuran 300 perak, saya punya itu udah jutaan lah duitnya. Harusnya kan. Tapi sampai hari ini terkunci. Terkunci, nggak bisa digunakan. Belum bisa digunakan. Sudah ada komunikasi nggak dengan mereka? Ya, mereka bilang nanti di kuartal sekian, kuartal sekian, kuartal sekian gitu, Mbak. Padahal sudah ada di pasar ini. Padahal sudah punya nilai. Listing aja kan belum bisa dijual. Sudah listing aja belum bisa dijual. Jadi lagi Pi Network yang belum listing. Jadi untuk Pi Network, teman-teman kita suruh bersabar aja dulu. Suatu saat nanti akan kita tahu hasilnya. Ya, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di Pi Network? Ya, tetap jaga semangat, konsisten ya, tetap klik petir saja dulu. Ya, karena memang proses penambangan terus semakin lama semakin sedikit berkurang dan sampai pada akhirnya nanti akan hilang. Jadi sebelum hilang ya saya pikir teman-teman jagalah koin kita, jaga koinnya. Jadi semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin langka, secara otomatis nilainya akan semakin bertambah. Ya, itulah sahabat Pi Network dimanapun berada, yakin dan percaya. Kata kuncinya sabar, jangan lupa klik petir, abaikan orang yang halu. Jadi kalau ada orang yang berkata tentang Pi Network negatif, tidak usah didengarkan ya, cukup diketahui saja. Ini yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.